اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Haji Amir Khair, sahabat, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan, yang selalu kita ucapkan adalah alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita semua masih bisa hadir untuk mengikuti pengajian bersama, wirid bersama, ngaji bersama, dan tawajuh bersama. Mudah-mudahan niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita beramal baik ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat dan niatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, segala macam bahaya, segala macam penyakit, sehingga kita bisa hidup aman, tentram, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita tahu yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa tiap malam Jumat awal kita ngaji bersama, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang akan dibacakan oleh guru kita Bapak Haji Amir Khairi. Mudah-mudahan pelajaran kita, materi yang diberikan oleh guru kita berkenan di hati kita, membekas di hati kita, dan menjadikan wasilah kita beribadah kepada Allah dengan benar sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah mencari ilmu untuk membenarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk semua guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah, khususan berkhusus Bapak Haji Amir Khairi. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala fitilkan niya wa ala adghiladin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك
أنت التواب الرحيم أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ma fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadasu. Kita bahas lanjutan daripada alladzi tabatulu bisalah, hal-hal yang membatalkan salat. Ada 11 kemarin. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Sekarang wal hadasu, hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang baru karena sifatnya tidak ada sebelumnya dan sifatnya adalah muncul sesaat ketika orang itu melakukan sesuatu. Ada hadas kecil, ada hadas besar.
Kalau hadas besar bisa karena hubungan suami istri, keluar air sperma, kemudian karena haid, karena nifas, itu hadas besar. Kalau hadas kecil ya karena keluar angin, keluar sesuatu dari dua jalan yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Al-hadasu, hadas fi sholati, di dalam sholat, yubtiluha, itu bisa membatalkan apa hadas pada sholat, amdan kana, disengaja, karena hadas tersebut, au sahwan, atau lupa. Hadas itu bisa membatalkan sholat, baik hadasnya itu disengaja atau karena lupa. Wasawaun sabaqahu amlah, baik hadasnya itu mendahului sebelum sholat atau hadasnya itu muncul di tengah-tengah sholat. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasah ahadukum fi sholatihi falyansarif falyatawadda wal yu'id salatahu. Idza fasa, ketika kentut, wa idza fasa, dan ketika kentut, ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fal yang sharif, maka bubarlah, maka batalkanlah, fal yatawaddo, dan maka berwudulah, wal yu'id, dan maka ulangilah sholatahu, sholatnya orang yang melakukan atau orang yang keluar angin tersebut. Rawahu Abu Dawud. Jadi keluar angin itu tidak harus hanya angin. Umpamanya kok tahu-tahu keluar yang tidak biasa keluar, tahu-tahu keluar cacing, maka sholat itu dengan otomatis batal. Wa qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, innahu, sesungguhnya hadis tersebut hasanun, itu hadis hasan. Wal ijma'u, sedangkan kesepakatan para ulama, ijma'. Jadi ijma' itu sebuah kesepakatan yang ada pada saat itu, yang tidak ada satupun yang berbeda pendapat, maka itu masuk kategori ijma'. Indonesia sepakat ulamanya, Saudi sepakat, Madinah sepakat, Mesir sepakat, semua negara di dunia ini kalau sepakat itu baru masuk kategori ijma'. Kalau ada satu saja maka bukan namanya ijma', baru nanti masuk kategori jumhurul ulama. Wal ijma'u, sedangkan kesepakatannya ulama, munaqidun, orang yang tidak punya hadas atau yang hadas, orang yang sholat sedalam keadaan berhadas, itu hukumnya sah. Munaqidun itu mensahkan ala dzalika, atas orang yang sholatnya dalam keadaan hadas, fi ghairi suratis sabaqi, di dalam selain contoh atau pembahasan yang membahas tentang mendahului atau tidak mendahului. Ini saya jelaskan. Jadi sholat itu batal kalau dan tidak sah sholatnya kalau hadasnya itu sebelum sholat atau di tengah-tengah sholat, dan orang ini sangat mungkin untuk bersuci. Ketika sholat
batal, langsung dia bisa wudhu. Yang mensahkan sholat sah dalam keadaan hadas itu kalau orang tersebut batal atau sedang punya hadas, dia mau bersuci, tidak ada alat untuk bersuci. Mau wudhu nggak ada air, mau tayamum tidak ada debu. Contoh di pesawat. Jadi nanti ketika di pesawat itu kalau mazhab Syafi'i, kalau nanti berangkat haji, mudah-mudahan semuanya nanti berangkat haji, ada sebagian yang mengatakan boleh sholat di pesawat. Tayamumnya meyakini bahwa di kursi pesawat itu ada debu. Meyakini. Hanya meyakini bahwa di situ itu ada. Tapi kalau nggak yakin nggak sah. Kalau pikirannya, nggak bakalan di pesawat kok ada debu. Maka nggak sah. Kalau nggak yakin di situ ada debu. Satu. Kedua, menurut mazhab Syafi'i, maka ini tidak menjadikan kemudian orang nggak boleh sholat. Kedua, orang sholat wajib syaratnya adalah istiqbalul kiblah. Lah di pesawat itu kan nggak jelas ngadep kemana. Ya, di pesawat nggak jelas ngadep kemana. Kalau sholat wajib menghadap ke kiblat. Yang boleh tidak menghadap kiblat itu sholat sunat. Tapi dengan syarat ketika takbiratul ihram menghadap ke kiblat, ketika rukuk menghadap ke kiblat, ketika sujud menghadap ke kiblat. Selain itu boleh jalan kemana arahnya sambil sholat. Tapi ketika tiga ini harus menghadap ke kiblat. Ketika takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat, ketika rukuk harus menghadap ke kiblat, ketika sujud harus menghadap ke kiblat. Itu untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu wajib mulai takbiratul ihram sampai salam menghadap ke kiblat. Maka menurut mazhab Syafi'i, sholat di dalam pesawat itu tidak sah. Tidak kemudian kok tidak sah itu maksudnya total enggak? Tetap sah, tapi wajib mengulang. Wajib i'adatus sholat. Paham ya? Jadi sholat di dalam pesawat satu masalahnya mau tayamum dia tidak yakin. Mau ke kamar mandi air terbatas, biasanya sudah diumumkan tidak boleh digunakan untuk wudhu, hanya untuk istinja. Kalau mau tayamum terus kemudian tidak yakin bahwa di kursi itu ada debu, maka tidak sah. Satu, sholat fardu itu wajib menghadap ke kiblat. Kalau sholat fardu, yang boleh tidak menghadap ke kiblat itu sholat sunnah. Maka bagaimana? Faqidut tahura ini. Maksudnya di situ. Orang yang tidak bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil tetap wajib sholat. Dan sholatnya sah, tapi wajib mengulang sholatnya. Jadi pahami? Sholatnya sah tanpa wudhu, tanpa jinabat bagi yang junub, tapi wajib mengulang sholat. Nah, ini maksudnya wal ijma'u mun'aqidun ala dzalika fi ghairi surati sabaqi, di dalam selain contoh dahulu mendahului. Jadi, kalau sebelum sholat batal atau di tengah-tengah sholat kok batal dan dia mungkin untuk dia bisa wudhu secepatnya, maka dia sholatnya kalau dilanjutkan batal. Sholatnya batal. Walihada
karena adanya pembahasan al-ijma' mun'aqidun ala dzalika fi ghairi surati sabti, kesepakatan ulama mensahkan sholatnya orang yang hadas. Tatimmatun, ada kesempurnaan bahasan marrat yang sudah lewat fi syuruti sholati, di dalam syarat-syarat sahnya sholat. Qala, berkata pengarang kitab Takrib, wa hudusun najasati, dan adanya najis, wangkishaful aurati, dan kebukanya aurat. Yang membatalkan sholat adalah ketika sholat tahu-tahu kejatuhan najis, ketika sholat auratnya terbuka, itu batal sholat. Batal sholatnya tadi itu idza ta'ammada, ketika orang sholat tersebut dapat kejatuhan najis atau kebuka auratnya itu bila disengaja. Contoh yang disengaja, ada orang kejatuhan tai cecek. Ketika kejatuhan tai cecek, dia sengaja, biarin aja dah, nggak cepet-cepet dihilangkan. Atau ketika sholat tangannya jahil, jerawatnya dipencet, keluar darah, ini bisa membatalkan sholat. Walaupun toh darah itu ma'fu ketika nempel di anggota tubuh atau pakai, tapi kalau disengaja bisa membatalkan sholat. Begitu juga dengan terbukanya aurat. Sudah tahu sarung itu bolong, loh kok dipakai? Sudah tahu bahwa sarungnya bolong, kok dipakai? Atau dia tidak tahu sebelumnya kalau sarungnya itu bolong, tahu-tahu di tengah sarungnya kelihatan bolong. Sudah tahu sarungnya bolong di tengah-tengah sholat, dibiarkan, biarin aja, maka bisa membatalkan sholat. Bagaimana caranya? Kalau ada orang sholat tahu bahwa sarung yang dipakai itu bolong, maka secepatnya ditutup. Secepatnya ditutup. Lah, nanti ketika sujud tidak apa-apa, kita lepas. Karena menutup aurat itu adalah bagi yang mampu menutup aurat. Ketika sujud kan nggak mampu, karena tangan harus napak di bumi, nggak mampu nutup aurat. Tapi ketika habis sujud harus secepatnya ditutup, digunakan untuk nutup lagi yang bolong. Paham? Idza ta'ammada isabatun najasah, ketika orang tersebut sengaja isabatan najasati, menyentuh najis, allati ghairu ma'fuin, di mana hadis tersebut tidak dimaafkan najis tersebut, batalat, maka batal sholatuhu, sholatnya orang yang kejatuhan atau yang menyentuh najis. Kama lau ta'ammada, begitu juga atau seperti orang yang sengaja melakukan hadas. Melakukan hadas, kentut cuma dikit ini, ya. Sengaja kan, walaupun itu cuma gitu. Sama saja hukumnya, membatalkan sholat. Wa ammal ma'fu, sedangkan najis yang dimaafkan, anha, penajis tersebut, mislu an qatalah, sebagaimana orang yang membunuh, kumlatan, pada kutu, ngerti kutu ya? Tumoh, ya. Ada orang ketika sholat tahu-tahu gatel, ada kutu dimatiin. Ternyata kutunya sudah makan, sudah ada darahnya.
sudah ada darahnya. Mithlu an qatalakum latan wa nahwiya dan lainnya. Fala tabtulu, maka tidak batal salat. Li'anna damaha, karena sesungguhnya darahnya kutu tersebut yang cuma sedikit, ma'fun anhu, itu dimaafkan darah tersebut. Jadi begini, perlu diingat ada najis ma'fu. Najis ma'fu itu adalah titik darah bila nempel di pakaian atau di tubuh. Itu ma'fu, itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Jadi akhirnya tidak najis karena ada ma'fu atau pemaafan di situ itu. Kemudian kalau bangkai, itu bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir itu bila jatuh di air. Kayak lalat, ada lalat mati jatuh di air, maka air ini nggak najis. Tidak sebaliknya. Jadi kalau ada lalat, ada nyamuk, ada semut mati, nempel di pakaian kita, nempel di tubuh kita, maka itu najis dan bisa membatalkan sholat. Begitu juga setitik darah itu kalau jatuh di air tidak ma'fu. Darah itu ma'fu bila nempel di pakaian atau di tubuh. Bangkai itu ma'fu bila jatuh di air. Tidak boleh bangkai, oh ma'fu ini. Enggak, ma'funya bangkai itu hanya kalau jatuh di air. Kalau di pakaian atau di tubuh kita enggak ma'fu. Untuk bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. Darah itu ma'funya di tubuh atau di pakaian yang kita pakai ketika sholat. Tapi kalau darah itu netes walaupun toh setitik di air, maka air itu najis. Nggak ada hukum ma'fu di situ. Paham ya? Lian ada maha ma'fuun anhu. Kata qaulahul Bandaniji, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Al-Bandaniji. Wa in waqa'at alaihi, apabila jatuh alaihi di atas atau pada orang yang sedang sholat, najasatun, najis. Ada najis jatuh mengena kepada orang yang sedang sholat. Nudhiroh, maka dilihat batal sholatnya atau tidak. Nudhiroh, maka dilihat. Innahaha, apabila orang yang sedang sholat yang kejatuhan najis tersebut, najisnya langsung disingkirkan. Innahaha fil hal, apabila orang tersebut langsung menyingkirkan najis tersebut fil hal, seketika itu, ketika tahu kejatuhan najis langsung dihilangkan. Bi'an nafadhuha, dengan cara seumpamanya di sarung kok dikibas-kibaskan, ya. Kalau di baju dikibas-kibaskan atau disentil. Ini kalau najisnya kering ya. Kalau najisnya cempret ya susah. Ya, kalau najisnya basah susah. Jadi najis basah itu kayak seumpamanya tai cecek itu kalau mencret kebanyakan makan laron kan mencret itu susah itu. Jadi kalau kejatuhan itu kemudian kita kibas-kibaskan biasanya enggak hilang, nempel. Itu enggak bisa. Innahaha fil haqi bi annafadhoha, dengan cara dikibas-kibaskan lam tabtul atau lam tubtil, maka najis tersebut tidak membatalkan sholat. Lam tubtil li ta'adzuril ihtirazi, karena sulitnya menjaga atau terhindar dari najis tersebut. Anzalika, dari jatuhnya najis ke tubuh orang yang sedang sholat. Ma'annahu, dibarengi bahwa orang tersebut la taksirah, tidak ada taksirah itu meremehkan, ya.
tidak taksiro itu menganggap enteng. Tidak ada di situ itu niatan untuk menganggap remeh. Najis begini aja kok. Itu nanti kalau ada orang meremehkan, najis begini nggak apa-apa. Itu yang bisa nanti hukumnya membatalkan sholat. Ma'anau la taksiro minhu. Wa faraqat hadis suratul khamisatu sabqul hadas. Wa faraqat, dan ini ada perbedaan di dalam gambaran yang kelima. Al-khamisah, al-khasatu sab'ul hadas, lianna zamanat toharoti, karena masanya bersuci, yutawilu, itu masih panjang. Jadi itu tadi yang saya jelaskan tentang sabku di atas tadi itu. Kalau masih bisa untuk bersuci, maka orang kalau sholat tidak wudhu, tidak bersuci, dia dalam keadaan punya hadas, maka sholatnya batal, tidak sah. Tapi kalau nanti seumpamanya dia itu hadas atau dia itu kejatuhan najis, dan kalau dengan cara menghilangkan najis atau dengan cara bersuci itu kemudian sholatnya keluar dari waktu, maka sholatlah dulu. Sholatlah dulu dan sholatnya itu sah. Tapi nanti ketika sudah bisa bersuci, wajib ngulangi sholat. Paham ya? Sholatnya tadi dianggap sah, tapi wajib ngulangi sholat. Sholat nggak punya wudhu itu sah bagi orang yang tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tapi wajib ngulangi sholat. Sama dengan orang yang diperban. Orang diperban di anggota wudhu. Perbannya itu di anggota wudhu. Anggota wudhu itu mana saja? Wajah, kedua tangan, kemudian kedua kaki. Ternyata di tangannya ini diperban. Diperbannya tidak dalam keadaan suci. Diperbannya tidak dalam keadaan suci. Maka ketika orang ini mau sholat, selain yang diperban wajib wudhu, kemudian yang diperban diganti dengan tayamum, sholatnya sah. Tapi nanti ketika perban ini sudah dibuka dan bisa diwudhui, dia wajib ngulang sholat. Itu kalau masangnya perban dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau masang perbannya dalam keadaan suci, ketika mau diperban wudhu dulu, maaf dok, saya tak wudhu dulu, saya mau wudhu dulu. Nah, ketika diperban suci, dalam keadaan posisi punya wudhu, kemudian diperban, maka nanti kalau sudah batal mau sholat, dia wajib wudhu, yang mana anggota-anggota yang bisa diwudhui. Untuk yang diperban diganti dengan tayamum dan sah sholatnya dan tidak mengulangi sholat. Tidak mengulangi sholat. Wa ambang kisaful aurati, sedangkan terbukanya aurat. Fa in kasafaha, apabila orang yang sholat itu membuka pada aurat tersebut amdan, dengan sengaja, batolat, maka batal sholatnya yang orang yang membuka aurat. Wa in adaha fil hali, walaupun toh langsung dikembalikan, tapi sengaja bukanya, tapi nggak lama langsung ditutup lagi, tetap sholatnya batal. Tetap sholatnya batal. Wa in a'adaha fil hali,
walaupun toh langsung ditutup lagi dalam seketika itu. Paham ya? Li'anna satra, karena menutup aurat itu syartun, itu syarat daripada salat. Waqad azzalau bi fi'li fa asbah ma law ahdasa. Jadi syarat ini dihilangkan dengan perbuatannya sendiri, maka sama dengan orang yang sengaja hadas. Jadi dia buka auratnya kan sengaja, walaupun toh seketika itu hanya hitungan detik lah. Hanya dibuka sedikit, tapi disengaja dan langsung ditutup, itu tetap membatalkan sholat. Karena menutup aurat itu harus dari mulai takbiratul ihram sampai salat. Jadi itu orang yang menutup aurat sebentar saja, itu menutup aurat sedikit kemudian langsung dibalikkan, itu sama dengan orang yang sengaja hadas. Kentut tadi, nah, cuman dikit membatalkan sholat. Wa in kasyafaha, dan apabila aurat tersebut dibuka, arihu angin yang membuka, saking kencengnya angin sampai sarungnya terbu. Wa in kasyafa rihu fastatarah, dan orang tersebut langsung menutup fil hali di dalam seketika itu, langsung ketika itu, fala tabtul, maka tidak batal. Karena nggak ada unsur kesengajaan yang membuka angin. Sama dengan orang sholat punya anak kecil, anak kecilnya agak beling, sholat dimasuki, tahu-tahu kesingkap, ya nggak apa-apa kalau langsung ditutup, karena nggak ada unsur kesengajaan. Wa kadza lawin hallah, begitu juga hukum tidak batal sholat inhallah, lawin hallah, apabila lepas al-izaru, sarung. Ya, yang namanya orang sholat itu kadang-kadang kalau sarungnya sarung apa ya, sarung parengan itu ya. Itu kan gampang melorot itu. Sarung kopi. Sarungnya itu lunyu, ya, licin. Lawin halal, apabila lepas al-izaru, sarung. Au tikatul libas, atau kolornya pakaian. Tahu-tahu kolornya pakaian itu putus. Au tikatul libas, atau kolornya pakaian. Fa'adahu, maka orang tersebut langsung mengembalikannya. Min angkurbin, dari zaman yang sebentar atau dekat. Fala tabtul, maka tidak batal lepasnya sarung atau putusnya kolor. Ketika langsung melorot, langsung diangkat. Ketika sarungnya lepas langsung diangkat. Nggak biarin aja lepas sendiri, kok saya nggak sengaja, ya batal. Sarungnya melorot kemudian dibiarkan saja, katanya nggak ada unsur kesengajaan, nggak batal loh, nggak bisa. Kalau tidak sengaja, kalau secepatnya ditutup lagi atau dikembalikan lagi, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lepas sendiri kemudian dibiarkan, maka itu bisa membatalkan sholat. Angkur bin fala tabtul kama dzakarna fin najasati, sebagaimana yang sudah saya jelaskan atau saya sebut di dalam bab najis. Qala al-Imam Wahaddutul, Imam Haramain mengatakan Wahaddutul, batasan lama, bahasan atau batasan lama sampai di mana sih? Kurbin itu dikatakan kurbin kemudian tidak kurbin atau lama, itu batasannya seperti apa? Muksun itu tetap dalam keadaan posisi dibiarkan,
mahsusun yang bisa dilihat oleh panca indera. Jatun, wah dibiarin aja. Kalau lepas kemudian nggak sempat dilihat oleh pandangan mata, itu yang dimaksud dengan kurbin. Tapi kalau sampai bisa dipentelengi mata sampai bisa dengan jelas melihat aurat yang terbuka itu, maka itu bisa membatalkan sholat. Tidak bisa dikatakan kurbin atau secepatnya dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tes masih ngantuk ya. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit menambahkan keterangan Ustadz, kenapa sih dalam posisi bagaimanapun kita tetap disuruh sholat? Karena kalau kita tidak sholat itu dosa. Jangan ntar berpikir kok ribet banget terus ntar dikodok aja, nggak bisa. Itu kalau dikodok aja ntar dosa, Bu. Ya Bu. Jadi kalau tahapan-tahapan seperti itu dilakukan, maka kita tidak terkena dosa. Jadi semisal di mobil nggak ada apa-apa, kita tetap sholat. Nah, terus setelah sholat ntar i'adah, mengulang. Beda sama qadha. Kalau qadha itu nggak sholat, baru sholat itu namanya qadha. Kalau i'adah itu setelah sholat ntar diulang sholat lagi, itu nggak dosa. Tapi kalau ntar kalau ribet-ribet mendingan di qadha aja. Nah itulah kena dosa jadinya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin bisa sholat, walaupun ntar kita i'adah itu nggak kena dosa. Tapi kalau kok daripada ribet-ribet ntar sekalian aja di qadha, ya itu kena dosa. Karena waktu sholat kita tidak sholat. Ya, seperti itu. Siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini pertanyaannya masalah sholat di perjalanan di kendaraan mobil maupun kereta maupun pesawat. Yang saya tanyakan, ini kita perlu hormat waktu aja apa melaksanakan sholat dengan tertib? Seperti waktu kita tidak rakaat atau hanya cukup hormat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kejatuhan Nabi. Tadi dikatakan bahwa Nabi kita dalam keadaan sholat tidak tahu bahwa kita kejatuhan Nabi. Contoh, kejatuhan di arah kerja, tahu di punggung, kita nggak tahu. Terus tahu-tahu tahu sampai ini hukumnya begini. Mohon penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di dalam perjalanan faqidut tauhirain atau tidak bisa menghadap kiblat menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Terus bagaimana? Tetap sholat. Sholatnya dihormati waktu dan rokaatnya sama dengan sholat biasa. Duhur ya 4 rokaat, asar ya 4 rokaat. Kalau niatnya mau dikosor, dijamak, ya boleh 2 rokaat untuk duhur dan asar. Boleh. Hormatil waktu, jamak, kosor itu boleh. Tapi nanti ketika ngulang harus sholat sempurna. Ya, jamaknya jamak tam.
bukan jamak lagi, sudah nggak bisa dijamak. Boleh jamak itu kan karena dalam keadaan di dalam perjalanan. Jadi kalau sudah di rumah ya harus sholat biasa, zuhur 4 rakaat, nanti ketika waktu asar ya diulang 4 rakaat ketika melaksanakan sholat asar. Jadi itu bukan kemudian dikatakan qadha, tapi dikatakan sebutannya adalah i'adatus sholat. Disinilah kemudian tadi sudah ada tambahan, disinilah perbedaannya qadha dengan i'adah. Kalau qadha itu bisa dosa, kalau qadha itu dosa karena melewatkan sholat dari waktu. Tapi kalau i'adah ini tidak dosa karena ketika waktunya dia sudah berusaha sholat, hanya saja tidak memenuhi syaratnya sholat, maka wajib ngulangi sholat. Tuh, paham ya? Ustaz, mengenai tadi sama contoh sholat zuhur, kita hormat waktu, kita laksanakan mengulang di sholat asar. Nah, ini pertanyaan saya, ini apa kita dahulukan sholat zuhurnya, apa kita dahulukan waktu asarnya pada saat sholat asar ini yang kita jalani? Jadi begini, jamak. Ya, soalnya tadi sudah hormat waktu. Iya. Ini pertanyaan saya, pada saat melaksanakan sholat asar, kita dahulukan sholat zuhurnya, apa melaksanakan sholat waktunya asar? Jadi kalau punya kewajiban untuk i'adah, maka sholat yang diiadakan dulu yang dilaksanakan. Itu dikiaskan dengan wajibnya mendahulukan qadha'us sholat sebelum wajibnya sholat. Jadi kalau orang punya qadha' sholat atau mengqadha'i sholat, itu wajib didahulukan, wajib diqadha'i. Selama waktu zuhur itu nanti masih cukup digunakan untuk sholat adanya zuhur, sebelum sholat ada zuhur wajib qadha, punya berapa itu qadha'i dulu. Dan nggak boleh sholat sunnah, harus qadha dulu. Karena apa? Ini wajib, qadha itu wajib. Sholat sunat adalah hukumnya maka harus mendahulukan wajib. Sampai sekiranya kalau zuhurnya sudah nggak muat untuk sholat zuhur ada, maka baru zuhurnya dulu, baru nanti qadha. Harus qadha dulu. Nah, qadha itu kalau ada udzur maka boleh diacak. Kalau ditinggalkannya karena ada udzur, udzurnya karena ketiduran, udzurnya karena lupa, itu kan bagian daripada udzur, maka boleh diacak. Ngambil semuanya punya maghrib dan isya, punya qadhaan maghrib dan isya, boleh isya dulu baru maghrib. Tapi kalau qadhanya itu sholat yang ditinggalkan yang tidak ada udzur, sengaja nggak sholat, tahu-tahu ingat ya udah saya mau ngodoi sholat, maka wajib tartib dari sholat yang dahulu baru sholat yang kemudian. Jadi seumpamanya maghrib dengan isya, maka wajib maghrib dulu baru isya. Wajib tartib. Kalau ditinggalkannya itu dengan tidak ada udzur, ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada udzur, maka boleh diacak. Kalau meninggalkan sholatnya itu diudzur, ada udzur. Contoh tadi lupa atau ketiduran. Bisa paham ya? Kemudian tadi kejatuhan najis. Orang itu kalau kejatuhan najis atau di tubuhnya ada najis dan orang itu tidak tahu, maka kalau orang ini tahu wajib ulangi sholat. Dan orang yang tahu bahwa orang ini kejatuhan najis ketika orang ini sedang sholat dan orang ini mampu untuk mengingatkan atau dalam keadaan belum sholat, maka orang yang tahu ini wajib mengingatkan. Di situ loh fungsi amar ma'ruf itu di situ. Wajib mengingatkan. Setelah sholat baru diingat, tadi kamu kejatuhan tai cecek. Maka orang yang diingatkan ini dan sudah tahu bahwa dia kena najis wajib ngulangi sholat. Wajib ngulangi sholat.
Karena dia tahu. Saya pahami? Yang lain silakan. Siapa yang tanya silakan. Sebelum ada tambahan pertanyaan lagi. Jadi tadi saya katakan kalau menurut mazhab Syafi'i, sholat itu kalau tidak menghadap kiblat, sholat wajib, sholat fardu kalau tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Kalau tidak bagaimana? Ya tadi itu hormatil waktu. Nah tapi kalau mazhab lain itu sah. Di dalam Al-Quran itu menggunakan dalil aina fawalli wajah syatra di mana kamu menghadap di situ itu loh. Ya itu nggak ada lagi. Di mana kamu menghadap itu adalah silakan sholat. Itu adalah menghadap ke Masjidil Haram. Itu pendapat lain mengatakan sholat itu di dalam keadaan menghadap kemana saja itu hukumnya sah walaupun tidak menghadap ke kiblat. Kalau Syafi'i itu tadi wajib menghadap kiblat. Kalau kemudian di kereta, di pesawat tidak bisa menghadap kiblat, kalau mau sholat ketika mau turun masih lama, maka itu tadi wajib sholat lihurmatil waktu. Dan nanti ketika sudah turun, sudah bisa menghadap kiblat, sudah bisa bersuci, wajib i'adatus sholat. Silakan. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Untuk masalah darah yang najis yang menetes di air itu ada takarannya nggak? Airnya itu maksudnya airnya seberapa yang bikin air itu najis kena tetesan darah? Apa berapa kola? Apa berapa? Kalau misalnya satu kola itu ukuran berapa liter? Apa berapa kali berapa meter? Kalau misalnya 2 kola ukurannya berapa? Mohon dijelaskan Ustaz. Darah menetes ke air dan airnya itu akan menjadi najis itu kalau airnya kurang dari 2 kola. Jadi 1 gelas air kemudian ketetesan darah maka najis. 1 ember tetesan najis. 2 kola itu ukurannya adalah 60 cm persegi. Lebarnya 60, panjangnya 60, dalamnya 60. Itu 2 kola persis. 2 kola persis. Ya. 2 kola persis. Nah, 2 kola persis ini diambil segayung. Sesendok saja sudah tidak bisa dikatakan 2 kola. Lebih amannya 1 meter atau 2 meter biar bisa renang di situ. Jadi kalau air itu sudah lebih dari 2 kola ukuran bak airnya itu sudah 1 meter atau 1,5 meter, 2 meter, itu nanti wudhunya langsung di situ saja, nggak usah pakai gayung. Nggak ada mustakmal di situ. Ya, nggak ada. Tetap airnya suci. Maka di pondok-pondok itu sama dengan akhirnya nanti sama dengan kita itu wudhu di telaga. Kalau ukuran kolam atau bak airnya itu sudah lebih dari 2 kola, langsung di dalam situ aja. Malah banyak berkahnya itu nanti dibuat minum. Ada lagi? Jadi ukuran persisnya itu 60 cm persegi. Enggak berkurang. Bagaimana? Nah, air itu dikatakan masuk takaran 2 kola itu kalau airnya itu sudah netep di situ. Bagaimana kalau air itu di keran mancur terus? Belum bisa dikatakan 2 kola sebab ini belum menetap di situ. Wah, ini kan nyambung terus sampai sana gitu. Walaupun airnya itu sudah penuh, Pak. Kolanya itu udah penuh tapi tetap dibikin hancur. Lah, kalau penuh sudah 2 kola, terus kemudian diciduk, terus lagi nambah lagi itu, ya tetap 2 kola.
Yang bisa berkurang itu air itu netep hanya 2 kola, kemudian diambil sesendok saja, itu sudah kurang. Karena ini menggunakan takaran, sebenarnya takaran timbangan air itu. Makanya pakai apa di dalam kitab Fathul Qorib itu berapa dirham, berapa dinar itu. Iya, kurang dari 2 kola. 2 kola. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya sholat nahan kentut? Ya? Sudah cukup? Sholat nahan kentut itu makruh. Sholat nahan kentut itu makruh. Sholat nahan berak itu juga makruh. Maka kalau mau sholat supaya khusyuk, karena yang dicari di dalam sholat itu khusyuknya. Maka sebelum sholat supaya bisa khusyuk, nggak nahan kentut ya kentut dulu. Kalau mau berak ya berak dulu. Kalau lapar ya makan dulu. Kalau ngantuk ya tidur dulu. Ya, itu aturannya seperti itu. Makanya bahasanya mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Makan dulu kalau lapar. Daripada ketika sholat mikir, ya Allah tadi jengkolnya enak banget. Mending makan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pertanyakan adalah kita sholat, waktu duduk iktidal tuh kaki kita nggak ketutup sama mukena, langsung kita tutup. Itu kan nggak sengaja gitu. Gimana itu? Kita sholatnya batal apa enggak? Ketika sholat anggota aurat kita ada yang kebuka tanpa sengaja. Kita tutup. Langsung kita tahu, langsung kita tutup. Dia tidak batal sholatnya. Sama dengan tadi itu ada orang sholat, tahu-tahu ketika sholat lihat bolongan di sarung. Itu bisa tidak batal kalau ketika kita tahu langsung kita tutup, gitu loh. Langsung kita tutup. Ketika ruku nggak usah megangi lutut, tangan kita gunakan untuk nutup lubang. Ketika berdiri nggak usah naruh tangan di atas pusar, di bawah dada. Kita gunakan tangan kita untuk menutup lubang. Tapi ketika sujud, karena tangan ini wajib napak di bumi, maka kita lepaskan tangan kita dari lubang tadi, kita gunakan untuk sujud. Setelah sujud kita tutup lagi. Ini masuknya di pembahasan menutup aurat itu indal kudro. Menutup aurat itu wajib ketika orang itu mampu menutup aurat. Ketika orang itu bisa menutup aurat. Dari kata-kata ini, dari takbir ini, orang itu kalau nggak bisa nutup aurat, tapi harus diusahakan terus menutup aurat. Tapi nanti kalau sudah tidak bisa, ya seadanya. Seadanya itu bisa sholat itu dengan keadaan telanjang. Kalau sudah tidak bisa, benar-benar tidak bisa nutup aurat. Boleh nggak nutup aurat? Karena musim hujan banyak lumpur, badan diolesi, boleh. Yang penting auratnya tidak terbuka. Cukup? Sampai di sini? Ada lagi pertanyaan?
Ya, silakan. Apakah masih tetap suci air yang kurang dari 2 kolah itu digunakan? Silakan lanjut. Apakah masih tetap suci air yang kurang dari 2 kolah, akan tetapi jika terkena sepes darah tidak berubah dari tiga sifat tadi, seperti warna, bau, dan rasa. Jadi air itu walaupun tidak berubah warna, bau, dan rasa, kalau kurang dari 2 kolah ketetesan najis, maka air itu akan najis. Air itu akan menjadi najis kalau kurang dari 2 kolah. Tapi kalau lebih dari 2 kolah, selama tidak berubah, maka air itu tetap suci. Air itu tetap suci. Jadi begini, ini bagian daripada runtutannya nih. Ada orang wudu ditadai. Ini airnya mustakmal. Air mustakmal ini masih bisa kita gunakan untuk minum. Ini masuk kategori air suci tapi tidak bisa mensucikan. Bekas wudu kita tadai eman, nggak ada air, masih bisa kita gunakan untuk minum, untuk masak. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk wudu dan mandi wajib. Kita gunakan untuk nyuci bisa, kita gunakan untuk mandi biasa bisa. Selama itu tidak mandi wajib. Jadi itu ya. Jadi kalau kurang dari 2 kolah ketetesan najis berupa darah, walaupun toh tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah baunya, tetap najis. Tetap najis. Sudah? Ada lagi? Silakan. Nambahin lubang tadi Ustaz. Batasannya lubang sarung itu seapa yang bisa membatalkan salat? Kadang-kadang perokok itu kadang-kadang banyak. Itu seapa gitu maksudnya. Jadi batasannya lubang itu yang bisa membatalkan salat itu seperti apa? Batasannya adalah mahsusun, yang bisa dilihat oleh panca indera. Mahsusun. Kalau kecil kemudian nggak bisa dilihat oleh panca indera, maka tidak membatalkan sholat. Mahsusun, yang bisa dilihat oleh panca indera. Dilihat oleh panca indera apa? Wah, itu warnanya kulitnya kuning. Wah, itu warna kulitnya itu banyak ininya, banyak pakunya gitu, kelihatan. Itu nanti akan disamakan dengan kulit yang kulitnya kuning gitu. Bukan karena kemudian sarungnya hitam, kulitnya hitam gitu. Oh, segini ini biasanya kalau kulitnya kuning kelihatan gitu. Cukup ya? Demikian, mudah-mudahan kajian fikih pada malam hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa menjadi ilmu yang suatu saat nanti ketika ada masalah bisa diperlihatkan lagi, diberitahukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.